Aman-aman. Ini muka gue kayak kepotong ya. Siap. Nah, udah aman belum? Gue Oke, berasa udah aman kepotong. bro. Udah aman bro. Aman ya? Halo. Wah. Bro, thank you ya bro. Mau provide waktu hari ini. Sama-sama. Dengan senang hati bro. Suara gue jelas nggak sih? Halo semua. Jelas-jelas aman. Nah, Oke. teman-teman, ini minggu lalu gue baru ketemu sama Bro Kevin, banyak ngobrol. Satu Iya, hal yang gue kemarin tangkap kita. adalah Bro Kevin adalah trader yang paling rohani. Enggak lah. Gue bingung mau Teman-teman, mau ngobrolin apa nih? Kan biasanya kalian interview orang-orang sukses. Nah, gue nih orang yang tinggal di hutan gitu. Mau apa yang mau diinterview nih? cara berkebun ya bro ya. Cara berkebun mungkin, cara berkebun ya. Oke, jadi hari ini bro, kita pengen ngobrolin di balik kisah-kisah kesuksesan lo, di balik hal-hal yang udah lo Waduh. achieve. Amin, Asik. amin, amin. Gue izin tanya-tanya nggak apa-apa ya bro ya? Iya, nggak apa-apa dong. Kalau nggak boleh, ngapain gue di sini? Oh iya. Oke bro, seorang Kevin Hendrawan, starting point lo tuh apa bro? Gimana lo memulai perjalanan lo sampai lo bisa di titik lo yang sekarang? Eh, iya, jadi gue itu kalau dibilang gue mulai bekerja, itu gue mulai bekerja sebenarnya ya setelah kuliah beres, gue sempat bekerja di hotel dulu. Habis itu mungkin Tuhan mengarahkan gue ya untuk ikut eh, sebuah kompetisi namanya Elmen, yang entah Oke. kenapa gue menang sama agak putus-putus ya bro. Ya, tapi ini udah aman. Sebentar mungkin kalau gue nggak Ya, agak putus-putus. ya bro. Masih di Bali, bro. Kenapa? Masih, masih bro, masih. Gimana lebih jelas nggak sekarang? Aman, aman. Tadi Ah, udah oke. Gue sampai lo nggak tahu kenapa lo menang. Lo emang humble banget sih. enggak. Bukan maksudnya, ya gue tidak tahu kenapa gue menang kan. Gue hanya ikut sebagai peserta biasa gitu. Nah, ternyata ya itu mungkin jalan Tuhan lah. Gue jadinya pindah ke Jakarta kan. Tadinya kan gue tinggal di Bali, kuliah sampai Iya, lulus iya. gue di Bali. Terus abis itu ya karena di Jakarta ya gue mencoba lah untuk kerja sana sini, nyari nyari opportunity di mana-mana dan waktu itu ya Tuhan ngasih jalan jadi apa namanya host di TV gitu. Mulai dari situ Oh, akhirnya jalan sampai akhirnya jadi YouTuber dan ya sampai sekarang bisa ada komunitas saham dan segala macam itu sebenarnya gue tidak pernah merencanakan bro. Jadi gue bukan orang yang kayak wah gue harus A B C D, ada aja jalannya gitu. gokil. Oh, jadi lo pertamanya dari Bali ke Jakarta itu berarti yang pertama lo Elmen ya, bro ya? Ya betul. Jadi karena gue Oh, waktu itu menang, jadi kan gue dikontrak jadi semacam brand ambassador gitu loh bro. Nah, iya. itu pun ya itu karena itu gue jadi pindah ke Jakarta. Nah, pindah ke Jakarta pun ya dibantu juga karena waktu itu jadi brand ambassador Elmen, gue dikasih tempat tinggal, dikasih kendaraan gitu. Jadi gue bisa bertahan Hmm, hidup ibaratnya tanpa tanpa harus keluar modal lah gitu. gokil. Bro, gue izin nanya satu hal, bro, sebelum lanjut. Siap. Kalau boleh tahu, berarti lo benar-benar start semuanya juga dari nol ya, bro ya? Yoi, gue mulai dari nol, dari bukan siapa-siapa lah ya. Sampai sekarang juga bukan siapa-siapa. Cuma maksudnya dari gue lulus kuliah bener-bener nyari penghasilan dan segala macam ya itu. Gue bilangnya jalan Tuhan. Kenapa? Gue nggak bisa explain bro. Gue bukan Hmm. orang yang kayak gue mau A B C D harus terjadi gitu enggak. Karena kan tadinya sebenarnya gue lulusan perhotelan juga bukan karena gue Hmm. mau mau kerja di perhotelan, cuman karena ya udah jalan aja Hmm. gitu. Gue sambil Oke, nyium oke, minyak kayu oke. putih, gue suka baunya. Nggak apa-apa, bro. Seumur-umur kita udah mulai, bro. Minyak kayu putih, fresh Gitu care, ya? Gitu ya? Baru tahu tolak gue. angin. Ya, gokil-gokil. Tapi gue bisa relate sih, bro. Memang Mhm. perjalanan ini kadang kalau kita merasa kita bisa menentukan jalan juga ya Tuhan yang punya kuasa atas hidup kita ya. Kita nggak pernah tahu jalannya Betul, kemana, lewat aja betul. tiba-tiba. Gue tuh pengennya jadi orang
apa ya, goalnya strict tapi caranya itu fleksibel. Jadi kayak kita Hmm. dibawa kemana, diarahkan kemana, ya kita maksimalkan yang ada di situ. Itu. Iya, 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 iya. Jadi kayak ya yang penting lo punya goal ini, Tuhan lewatin belok kanan, belok kiri, ya udah ikut aja, yang penting do the best. Gitu, kayak gitu kurang lebih. Asik banget. Bro, momen-momen terberat seorang Kevin Hendrawan dalam perjalanan karirnya, bro. Banyak lah bro, kayaknya kalau kayak gitu. Lama kali kalau mau cerita begitu. Karena kan pas gue pindah ke Jakarta kan gue nggak langsung punya pekerjaan dan segala macem kan. Gue harus nyari Hmm. kerjaan di sana sini. Abis itu gini, ceritanya tuh lucu. Pas gue ini kan bukan pas gue jadi Elman kan itu sangat related dengan modeling dan segala macem kan. Sedangkan Betul, betul. gue nih gue nih nerd gitu. Gue tuh bukan orang yang ngerti tentang dunia entertainment sama sekali lah ibaratnya. Oke. Jadi pas gue jebret nih tiba-tiba jadi Elman, terus kan gue otomatis menjadi kayak tiba-tiba jadi kayak model gitu kan. Gue nggak ngerti juga Oh, caranya gimana gitu. Terus ya udah karena gue udah terlanjur di Jakarta, terus kan pekerjaan di dunia entertainment juga nggak setiap hari. Nah waktu itu akhirnya gue oh. nyari-nyari kerjaan gitu. Dan gue pun tadinya nggak bisa ngomong selancar ini, tapi lebih karena gue belajar aja, gue belajar. Habis itu Hmm. ternyata setelah dilihat gue lebih bisa presenting, ya udah gue belajar gitu gitu sih bro. Jadi banyak banget momen-momen di mana gue tuh nggak punya tujuan dan selalu dalam dalam situasi yang kayak aduh gue ini mau kemana ya dalam hidup gitu, kayak kayak Uncertainty ya. iya kayak kayak gue tuh selalu pernah beberapa kali berada di ujung tanduk gitu loh. Kayak gue nggak ngerti gue Hmm. mau mau kemana arahnya, tiba-tiba ntar ada jalannya gitu. Gue hidup ini gue cukup beruntung lah. Jadinya karena gue belajar dari apa yang sudah terjadi dalam hidup gue sekarang nggak terlalu ambil pusing kalau jadi orang gitu. Kalau apapun itu gue jalanin aja, tiba-tiba ntar ada jalannya. Gokil, gokil, Gitu. gokil. Kayak denger kesaksian gue seneng. Enggak lah, gue nih di sini bukan mau ceramah rohani loh. Gue juga bukan orang yang religius gimana-gimana. Cuman gue tuh Paham. ya itu By ketika experience. ketika ketika Hmm. gue jadi orang yang rakus malah jalannya itu susah gitu. Jadi sekarang gue jadi orang yang Oke. kayak ya udahlah gitu. Kalau emang udah rezeki lo ya rezeki lo. Nggak kemana bro, nggak kemana gitu. Makanya kalau ditanya kalau misalnya kayak di YouTube gitu, apakah gue punya Hmm. kompetitor gitu, nggak tahu gue. Atau misalnya kayak kayak sekarang, ini kan karena related dengan stock market ya. Ya, Gue punya sebuah komunitas saham rakyat gitu, ditanya ya, kompetitornya siapa, nggak tahu gue. Untuk gue cuman mengedukasi orang apa investasi saham, ya udah gitu. ya, That's the job gitu. Gue nggak terlalu lihat kanan kiri gitu. ya, ya, ya. Yang penting kita fokus impact ya bro ya. Yes, yes. Gitu. Satu value nih gue seneng banget. Amin, 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 amin. Ini tuh Gokil ya, gokil ya. ini tuh di tempat gue agak error gitu, kayak eh, Oh, kayak komentarnya berhenti gitu loh bro. Memang Instagram kadang-kadang suka begitu. oh, oke, oke, Terus oke, kayak oke. jumlah viewersnya juga kayak stuck gitu bro. Oh ya, Oke, lanjut ya, ke distract aja. oke. Gila ya. Lo berarti bener-bener gue sih berasa sih waktu gue pertama kali ketemu lo minggu lalu ya. Gue pertama Hmm. kali lihat lo nih jujur ya. Kita belum ngobrol, gue dalam hati udah bilang, gila nih anak kayaknya introvert banget. Iya, gue datang sendirian, nggak banyak ngomong, terus kayak kayak orang hilang gitu kan. Gokil, gokil. Bro, eh oke. Tadi kita udah denger ya, maksudnya lo lewatin keadaan uncertainty banyak banget dan maksud gue bisa ngerasa gitu, lo ngomong dari pengalaman lo memang Tuhan bimbing lo gitu ya. Nah, Hmm. gue pengen tanya, kalau biggest mistake bro, yang menurut lo, oh ini pembelajaran yang mahal banget nih yang gue pernah perbuat gitu. Ada nggak yang lo bisa share untuk kita sama-sama belajar juga? Banyak, terlalu banyak. Gue juga bingung. Cuman kalau gue disuruh memberi summary gitu ya, gue nggak bisa nyeritain case per case lah, Iya, karena it's a personal thing dan juga betul. ya kadang kan melibatkan orang lain juga, gue nggak enak kalau ngomong. Cuman Itu oke. uh, Highlightnya aja. ya highlightnya adalah pertama kalau buat gue ya, Hmm. uh, jangan terlalu berambisi untuk mencapai sesuatu kayak oh gue mau A berarti harus. Gue dulu orangnya begitu gitu, pengennya A Oke. harus mati-matian gitu.
ketika hasilnya ternyata nggak sesuai sama yang lu mau, jadinya lu kecewa. Oke. Dua, jangan terlalu menggantungkan diri lu sama orang gitu. Kayak, you rely so much on people, sampai at some point lu merasa kayak, kalau nggak ada satu orang ini, wah gue nggak bisa lah gitu. Kayak dalam kerjaan misalnya, gue kasih semuanya ke Oke. satu orang atau apa. Gue Oke. punya pengalaman yang cukup bikin gue pusing gitu. Jadinya sekarang Oke. gue akan melakukan sesuatu yang menurut gue masih mampu untuk menghandle. Jadi nggak muluk-muluk lah orangnya gitu. Oke. Kayak dulu Sebenarnya. ya, gue Oke. bisa cerita satu case di mana dulu kan Oke. gue sempat cerita sama lu, gue tuh pengen kuliah di Jerman ya waktu itu. Gue pengen Ya. banget pengen, cuman ya waktu itu keluarga gue punya kesulitan ekonomi lah, intinya susah untuk berangkat, dan gue waktu itu sangat Oke. down banget karena seumur hidup gue pengennya kuliah di sana gitu. Oke. Habis itu karena nggak tercapai, jadinya gue sedih kan, nggak semangat, nggak punya Hmm, tujuan hmm, hidup yang hmm. kayak gitu-gitu. Jadi kayak akhirnya setelah itu uh, jadi merasa berat aja gitu. Dari situ gue belajar Hmm. kayak, ya udah, lu kalau pengen sesuatu ya lu doain aja, lu kerja yang bagus. Kalau emang jalannya belum dikasih, udah lu Ya udah. nggak usah itu berguna bro buat gue dalam investasi saham. Jadi gue nggak Oke. terlalu menggantungkan harapan setinggi langit. I trade what I see. Kalau emang bisa ya gue kerjakan. Kalau emang Ya. bisa masih ada potensi gue lanjutkan. Kalau sekiranya ini kok berat ya, ini kok udah susah, atau dilihat dari order booknya kayaknya udah terlalu kacau, ya mungkin oke, gue take profit Lepas. sedikit demi sedikit ya, gue Oke. lepas gitu. Jadi gue tidak pernah gue tipe yang jual habis itu lupakan. Jadinya kayak Oke. let's say kalau dia terbang pun gue tuh ikhlas gitu loh. Ya. Karena gue tidak merasa ada siapapun di stock market yang benar dan memang dia itu Tuhan dan dewa, itu nggak ada kan. Ya, nggak ada, Setiap nggak ada, orang nggak punya ada. porsinya Ya. masing-masing, tiap orang punya salah dan benernya, sometimes we win, Betul. sometimes we lose. Itu jadinya gue tuh ikhlas bro, gue bisa let go. Mental. Kak, Mantap. yes, gitu. Karena kalau enggak susah bro. Maksudnya sampai di titik manapun manusia itu nggak akan pernah puas. Bener. Gue Lu udah setuju. dikasih, ya ini karena ngomongnya tentang saham, jadi kita coba relatein dengan stok. Hmm. Lu dapet cuan beggar pun, ada orang yang pasti berharap multi bagger 200, Betul. 300, Betul. 400%. Betul. Betul. Nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Ya kalau emang bener gitu ya mungkin akan jadi bagus. Tapi kalau misalnya Hmm. salah dan habis itu dibanting ARB berhari-hari nggak bisa exit, kan juga jadi hilang cuannya kan. Iya, 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 iya. Jadi gue meskipun ya kita sama-sama kita sepakat kita harus belajar fundamental, technical, tapi again battle yang sesungguhnya itu sebenarnya di diri kita sendiri. Mental. Betul. Itu Yes, yang selalu gue tekenin. lu udah merasa cukup belum dengan ini gitu loh. Karena kalau nggak pernah cukup, nggak pernah, manusia nggak pernah cukup really, benar. Benar. Benar, benar, benar. Itu yang selalu gue tekenin di Cafe Stocks juga, bro. Bentuk mental dan fokus belajar. Jangan fokus cuan, tapi fokus upgrade diri. Karena kalau kita fokus cuan doang, begitu kita dapat gede, next kita hancur banget, kita pasti exit. Kita nggak ada pegangan lagi. Betul. Gue setuju bro, gue setuju. Gokil. Tapi ya bro, ini sebenarnya di luar konteks tadi ya. Setelah denger kasus yang lu ceritain ya, lu tau nggak? Gue merasa ada satu hal unik bro. Ini tentang saham. Udah agak apa-apa, gue cerita aja sedikit. Gue ngerasa dari kalimat lo tadi ya bro, Tuhan tuh bekerja luar biasa dalam hidup lo bro. Kayak yang pertama itu, di mana lo menggantungkan ambisi lo sama diri lo sendiri, ditarik biar lo bergantung sama dia. Yang kedua, di saat kita bergantung sama orang, ditarik lagi biar kita bergantung sama dia. Jadi gue kayak ngerasa, wow, gokil. Oke. Gue nggak mau live ini menjadi live yang rohani loh ya. Ini tetap kita fokus terhadap topik aja. sorry, gue nggak bisa kalau ada hal kayak gini, gue nggak bisa tahan diri. Oh iya, bisa. Oke, bro. Yes. Ini kan tadi lo bilang lo udah punya biggest mistake, banyak lah mistake yang lo udah lewatin dan lo udah belajar gitu ya. Terus lo juga tadi udah share banyak. Nah, gue pengen tanya bro, kan ini kan banyak banget dari tadi masalah yang lo udah lewatin gitu ya, struggling sampai detik ini. Bisa nggak lo share highlightnya doang? Satu yang bikin lo ngedown, terus turning point-nya gimana? Gimana caranya lo nge-recover diri lo dari itu gitu? Yang bisa gue highlight,
ya yang relate aja deh, yang sesuatu Ya. karena kan yang tentang kuliah di Jerman itu gue udah pernah bahas di YouTube, jadi it's a public Oke, thing sebenarnya. oke. Ya gue ketika mengalami sesuatu yang membuat gue down, gue menyadari bahwa gue tuh orang yang kalau misalnya ada masalah apa-apa amit-amit gitu ya, gue tuh selalu bilang bahwa yang bisa menolong tuh diri gue sendiri. Karena tadi Oke. gue nggak mau tergantung sama sama manusia banget Paham. kan. Hmm. Jadi gue selalu bilang kalau ada apa-apa tuh gue yang harus bangkit sendiri gitu. Soalnya kalau enggak nanti nggak ada yang nolongin. Dan kadang-kadang Hmm. banyak orang yang seneng kalau kita jatuh kan. Jadi kayak ketika Pasti, jatuh tuh pasti. ada yang nyukurin gitu, bukannya ngebantuin. Jadi melihat Iya, seperti iya. itu ya gue merasa gue harus bangkit aja karena nggak ada di dunia ini menurut gue yang gimana ya, yang fix gitu. Semuanya tuh temporer. Yang fix adalah kalau manusia itu mati. Lu punya usaha bangkrut, lu bisa mulai lagi. Benar. Lu dikucilkan di lingkungan lu bisa cari lingkungan lain. Bisa, Misalnya ya. kita take it to the extreme gitu seperti itu. Lu Ya, apapun yang terjadi di YouTube lu tuh ya, sebenarnya bisa start ya, over. ya. Nah, makanya kalau misalnya gue jatuh, ya menurut gue kalau di saham kita lagi ada di support aja, nanti ada momennya kita naik Oke. lagi, nggak usah pusing, ya kan? Oke. Ya, kalau lu lihat ada Elliott Wave misalnya, kan ada wave 1, wave 2, wave 3 gitu. Kadang-kadang kita Oke. naik, turun ya. Kalau turun, percaya aja lu lagi di support, man. Nanti ada katalis apa, lu naik lagi, gak usah pusing. Oke. Masuk ya? Masuk ya? Mantap, mantap, mantap. Lu, Yoi. gue denger kalimat lu kayak udah umur berapa gitu loh. Kayak udah Iya, makan asam garam banyak banget. gue tuh orangnya, hidup gue tuh dari dulu tuh keras gitu ibaratnya. Ya gue dari Hmm, dari kecil hmm, gue udah kerja lah. hmm. Jadi kalau cuman urusan kayak dihina-hina orang atau direndahkan dan segala macam, gue tuh udah enak Kenyang. sama itu. Gila, 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 gila. Gitu. Jadi tenang aja bro. Jadi gue kalau ada apa-apa sekarang tuh Ya. bisa let go. Makanya gue kadang-kadang bilang eh kalau temen gue bilang lu di Bali ngapain, gue di Bali jadi pertapa bro. Gue tuh kayak orang yang ya ampun gue. Tapi semua itu dibentuk from experience through experience. Tadinya gue nggak seperti ini. Ya. Tadinya ya gue orangnya kayak apa namanya lebih berambisi, lebih duit gitu. Ya, Gue tuh ya, ya, mengorbankan ya. banyak hal buat duit, pokoknya duit banget duit gitu. Sampai ya gue pernah sakit dan segala macam, dan gue kan bukan tipe orang yang mengekspos di sosial media anyway kan. Jadi Ya. karena begitu gue lama-lama melihat kayak ya sudahlah, gue sudah maksudnya berada di titik yang menurut gue cukup bersyukur, gue juga pengeluaran tidak banyak, ya gue tinggal menjalankan kehidupan sehari-hari gue, tapi sambil Ya, tetap ya, ya, bekerja ya. ya, gue tetap serius, dan misalnya kayak gue ngejalanin saham rakyat atau gue sekarang bikin Ya. kami, ya gue tetap Ya. menjalankan itu dengan happy dan dengan sepenuh hati. Cuman gue di momen yang kayak nggak mau terlalu gila-gilaan aja lah, masih bermain dalam batas wajar manusia aja gitu. Oke, 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 oke. Gue tuh sebenarnya punya satu pandangan gini, bro. Kalau kita ngomongin masalah hidup dan pekerjaan ya, sebenarnya gue setuju sama yang lo bilang tadi. Actually, semua orang itu kerja kan puluhan tahun ya, bro. Ya. Selama living cost-nya bisa ditahan, selama kita nggak banyak beli hal gengsi, income-nya kita perbesar, kemudian rutin investasi, sebetulnya akan ada certain point cukup, dan itu pasti. Yes. Kayak lu mau gimana ya? Lu tuh mau keluar duit seberapa banyak sih kalau hanya untuk menjalani hidup? Sebenarnya sih enggak. Mostly yang kita beli kan lifestyle-nya, bro. Kan lu Betul, mungkin jam tangan yang betul, mewah atau rumah yang mewah atau segalanya yang lebih dari cukup gitu loh. Nah, itu yang betul, biasanya nggak akan ada habisnya kan. Karena sehari betul. kita sama-sama punya 24 jam, makan juga gitu-gitu doang. I think lu mau Hmm. makan mewah tiap hari juga nggak akan, ngerti nggak sih? Iya. Lu akan Ngerti, ada di ngerti. titik lu akan ada di titik bosen, lu mau makan apa gitu, lu mau makan mewah tiap hari juga enak gitu. Dan kalau kayak Ngerti, ngerti. gue orang Indonesia, gue lahir di Jawa dari kecil, gue lebih suka makan yang di pinggir jalan gitu bro, lebih enak, lebih banyak, lebih Ya itu macam legit, itu legit. gitu. Iya, iya, iya. Wow, gila sih. Gue juga apa sepemikiran sama lu. Jarang tapi gue ketemu yang satu arah kayak gini. Iya, iya, bener, bener, bener. Itu yang selalu gue tekenin juga. Karena banyak juga anak muda dari sekarang ya bro. Ini gue share sedikit doang di luar ini. Karena gue pengen teman-teman denger juga. Di komunitas gue sendiri, yang umur 18, 19 tahun, ada yang pernah chat gue bro. Jadi dia pernah bilang bahwa, kok gue sekarang kuliah doang. Teman-teman gue udah kerja, teman-teman gue udah mulai usaha. Gue payah banget.
jujur gue ngerasa sedih dengernya. Maksud gue kayak, lo di usia yang lo nikmatin aja gitu loh. Lo abis ini pun Ya, akan ada waktunya lo cari uang. yes. Ketika memang living cost lu cukup, lo nggak mentingin lifestyle, lo akan punya kenaikan dengan tersendiri gitu loh, dengan cara manage yang baik. Kan di sosial media ini lu selalu comparing dengan orang lain kan. Karena Hmm. sekarang gini, oke lah, let's say ada seseorang yang sangat sukses, punya penghasilan yang besar gitu. Terus Hmm. kemudian dia bisa berhasil membeli satu buah Alphard misalnya. Hmm. Alphard itu kan mobil yang bisa dibilang cukup mewah untuk orang Indonesia gitu. Lu turun naik Alphard Betul. tuh terlihat kaya gitu. Tapi lu buka Hmm. sosial media, kemudian lu lihat ada orang lain yang membeli Ferrari misalnya. Ya. Apa yang lu achieve jadi seolah-olah jadi kecil karena lu Nggak ada melihat, wah, artinya. Hmm. ya melihat sesuatu yang lebih tinggi lagi. Wah, ini dia kok, Benar. apalagi misalnya umurnya sama-sama lu gitu. Benar. Lu Benar. beli Alphard, dia belinya Ferrari gitu. Lu akan merasa Betul. rendah diri gitu. Jadi, kok dia lebih sukses ya. Sehingga apa yang lu achieve jadi kayak nggak ada artinya, bro. Nah, kalau kayak gitu Betul. bahaya kan. So, Betul. whatever you achieve, akan selalu ada di atas langit, selalu ada langit gitu. Nanti lu udah beli Ya. Ferrari, lu akan lihat ke atas lagi, itu kok bisa beli helikopter. Betul. Jadi, kalau lu hidup dengan berkaca ke orang orang lain terus, Lain. hidup lu tuh seakan-akan tidak akan pernah ada artinya dan lu nggak pernah Betul. achieve Nggak bermakna. apapun. Hmm. Bener. Apalagi sekarang kadang-kadang kitanya udah merasa down, ada orang lain yang mengcompare juga. Wah, dia kok lebih sukses ya. Lu denger orang lain ngomong Iya. seperti itu, jadi lebih down lagi kan. Nah, Benar. kalau kayak gitu kan berarti kuncinya bukan di orang lain kan. Jadi kebahagiaan itu jadi Betul. internal, bro. Kalau Diri lu kita kita. udah bersyukur, bener, lu beli Honda Beat gitu, misalnya lu udah bersyukur tuh udah bagus banget menurut gue gitu. Ibaratnya kemarin di dunia saham juga banyak yang begitu, bro. Banyak Yes. di komunitas gue yang gue appreciate, mereka berprogres, mereka banyak hold juga, akhirnya untung. Tapi karena banyak yang ngepost nominal gede-gede, mereka jadi berasa, aduh, gue nggak ada artinya nih, cuman segini. Ada yang langsung untung ratusan juta gitu. Gue bilang ya, lo jangan lihat sebelahnya, lo lihat lo yang sekarang sama yang kemarin lo. Porto lo aja udah Exactly. improve jauh lo. Lo punya Betul. progres yang wow, lo growing gitu loh. Betul. Makanya ketika kita ngomongin stock investment, itu kan sebenarnya personal investment kan. Betul. Kita mengelola portofolio kita sendiri, berarti kan itu Hmm. sesuatu yang personal. Dan Betul. ketika kita ngomong personal, terjadi di diri kita, lu hanya bisa mengcompare performa lu tahun sebelumnya dan tahun ini. Betul. Portofolio lu, your personal portfolio last year misalnya grow 10%. Sekarang Iya, bisa 11%, itu udah bagus banget gitu loh. benar. Karena Benar, benar. intinya adalah lu pengen seiring dengan portofolio lu berkembang, seiring dengan lu maju hidup lu, kebahagiaan lu juga bertambah kan? Itu dia, bro, benar. Poin kebahagiaan itu. Happiness is also investment buat gua gitu. Kalau porto lu nambah, tapi lu nggak bisa tidur, mah lu Ya. kambuh, habis itu lu tiap hari stres Hmm. misalnya mikirin Hmm. itu, Hmm. portofolio lu bertambah 20%, ya menurut gue mendingan 11% gitu loh. Tapi happiness lu juga Betul, naik, men. Gitu. betul. Hidup tenang itu mahal. Hidup tenang itu mahal, men. Sekarang banyak orang, I mean like, gue banyak bertemu dengan orang-orang yang sangat-sangat Hmm. kaya sekali, yang kayaknya gue udah nggak ngerti. Hmm. Dan gue tidak semua dari mereka itu bahagia, dan beberapa dari mereka udah ada yang berhenti karena dia merasa, aduh sudah cukup lah. Gue punya Oh. punya harta yang sudah mungkin banyak gitu, dan banyak juga yang gue melihat bahwa orang-orang yang tajir-tajir itu mereka mungkin hanya hidup dari 5-10% dari duit yang mereka punya, 90%-nya Benar, benar. disedekahkan. Itu banyak loh. Benar, benar, benar. Benar, benar. Benar. Gitu. Jadi kayak ya ketika gue melihat itu, gue jadi tersadar gitu. Kita kan belajar dari orang yang udah gila-gila banget suksesnya kan. Oh, ternyata mereka Betul. juga mengalami fase-fase seperti itu ya. Kita sebagai yang masih belajar ya, kita dengerin lah gitu Ya. apa yang mereka udah Dan lalui apa? gitu. Dan hidup bahagia itu bukan masalah jumlah ya. Asal Betul. kebutuhan lo cukup, lo bisa appreciate, itu hidup lo jadi bermakna gitu hari demi hari. Betul, betul, betul. Gitu. Jadi Gokil. kalau misalnya pun lu pikir lagi lah, maksudnya kita mau ngejar uh, angka di dunia ini itu nggak pernah, angka itu unlimited kan bro, dari satu sampai tak terhingga, ya kan? Berarti Betul, tidak betul. akan pernah habisnya. Betul. Kalau lu tujuan lu adalah mengejar angka, berarti tujuan lu dalam hidup itu tidak akan pernah tercapai bro, karena angka itu Betul. unlimited. Nggak pernah habis. Gitu. Jadi ya secukupnya lah. Gue selalu bilang kayak secukupnya aja, secukupnya. Makanya kalau gue ditanya kayak
kau mau beli saham apa ya, lu pengen tenang lu beli BBCA aja udah selesai gitu. Iya. Ibaratnya kayak ya udah gitu loh, cukup Ya. gitu. Dan untuk nyambung ya masalah dunia saham sekarang ya, semua orang punya cara yang bekerja untuk mereka beda-beda. Mm-mm. Dan cocoknya juga beda-beda. Nggak bisa satu cara dipaksa buat semua orang. Nggak ada Yes, satu cara lebih benar dari yang lain. betul. Jadi nggak ada sebuah apa ya, sebuah ilmu yang benar maupun maupun salah gitu kalau ngomongin tentang tentang dunia saham, karena kan dia balik lagi Hmm. personal ya, personal Hmm. investment. Kadang kalau kita lihat di sosial media ada yang kayak wah hari ini arah, hari ini arah, hari Hmm. ini arah. Hmm. Ya oke, mungkin terlihatnya kayak wow cepet, mungkin ada yang sirik gitu kayak wah gilanya orang portofolionya hari ini dapat arah gitu. Tapi kan risknya juga tinggi gitu loh. Jadi Iya, nggak semua orang bisa bisa tahan dengan itu gitu loh. Sekarang kalau benar. misalnya dia ikut tapi habis itu dia jadi stres juga ya, ya buat apa gitu loh. Iya, Dan semakin semakin tinggi risknya, semakin tinggi stres levelnya, semakin tinggi betul, pengalaman itu juga diuji, masalah betul. siap atau enggak gitu kan. Sebenarnya kan intinya sebenarnya di investasi adalah sebelum kita ngomongin cuan, lo harus pikirin dulu supaya duit lo nggak hilang kan. Benar, ini gue setuju banget. Mm-mm. Ya. Kayak misalnya sekarang yang lagi dibahas banget itu adalah bank-bank digital misalnya. Iya, iya, iya. Ya, ini nggak apa-apa nggak sih kalau ngomongin stok di Coffee Meet Stock nggak apa-apa kan? Nah, it's okay kok. Yang penting Oke. teman-teman teredukasi. Iya, iya, iya. Kayak misalnya hari ini apa yang juara? Bentar, gue sambil di trading view. Oh, hari ini yang juara seperti biasa adalah BNBA misalnya ya. BNBA itu kan Hmm. naiknya banyak banget tuh, udah Hmm. beggar berkali-kali lah dari Ya, terakhir dia itu sempat di suspend terus begitu dibuka suspendnya langsung terbang tinggi banget. Tapi ada ya, hari di mana tanggal 26 Februari misalnya. Dia ya. hari itu pagi-pagi sudah arah, habis itu siangnya dibanting sampai ARB, berarti dia udah kayak 30%, 25% Hmm. dibanting sampai Hmm. ARB, berarti kan minus 7, sesi 2 diarahin lagi gitu. Terlihatnya kalau cuma di grafik, ya udah selesai gitu. Tapi buat orang yang Ya, hari itu beli di arah jantungnya. pagi-pagi, Iya. ya, beli di arah pagi-pagi, jam 11 siang ARB, itu udah minus 30%. Hmm. Tahan nggak orang itu gitu loh? Sampai di ARB 1275 tahan nggak? Kalau dia tahan sampai sorenya lagi arah lagi tuh. Sampai sekarang udah 2-3 kali beggar kalau nggak salah. Tapi Hmm. nggak semua orang kuat dengan itu loh. Betul, betul. Aku Dan punya jangan sampai, beberapa hmm, aku punya beberapa teman yang dia itu beli di arah ARB di cut loss, habis itu arah lagi dia bersedih. nyesel. Iya, nggak semua orang kuat dengan risk profile-nya. Jadi jangan dicoba Hmm. gitu loh. Tiap orang ada porsinya Betul, masing-masing. Gitu. betul, betul. Dan orang harus ingat bahwa saham itu bukan main income. Jadi jangan sampai Yes. impact-nya malah mengganggu productivity di main income. Itu yang gue sering tekanin Betul, juga. betul. Betul, betul, betul. Ya kalau misalnya ada orang yang udah pensiun, dia mau trading saham buat hidup, atau misalnya investasi saham buat hidup, ya silahkan. Tapi ya tanggung jawab masing-masing gitu. Iya. Gokil nih udah 30 menit. Gue mau kasih lo last question. Dan ini Ya, ternyata ngomongin saham sama lo seru juga. Mungkin nextnya gue bakal ngajak lo lagi ngomongin saham. waduh enggak lah. Gue pemula juga, sama gue bukan expert lah. Mentalnya sih bro. Yang perlu lo share mental lo bro. Nah ini bro. Mungkin last question dari gue. Key of success menurut Kevin Hendrawan. Konsistensi. Sesuatu yang Konsistensi. dilakukan berulang-ulang, lama-lama lu jadi pintar. Manusia itu bisa karena dia biasa. Nggak ada orang yang tiba-tiba lahir, eh, jebrol, langsung pintar. Nggak ada lah. Manusia itu dibentuk dan dipahat oleh pengalaman. Kalau lu semakin lu mengasah diri lu, ya kualitas diri lu akan naik. Udah, kuncinya itu doang. No one is special. Gitu. Yang penting kita terus berprogres ya bro ya. Yes. Konsisten terus Progress. berprogres. Ya, gitu. Gue kemarin juga sempat ada baca satu quotes bisnis ya. Dia nulis unik. Di saat semua orang berlomba-lomba jadi nomor satu, dia bilang, lo jangan cari untuk jadi nomor satu, tapi lo berusaha yang stay longest in the industry, kata dia. Gue Yes. bilang-bilang, anjir, bener juga gue. Banyak orang cepet Ya, hilang, gitu loh. ya. Tapi yang step by step, step by step, step by step, dia bertahan longest in the industry.
Jadi Betul. gue, Lebih baik seperti itu. oke, sudah 30 menit. Bro Kevin, thank you banget. Next, Sama-sama. kalau lo ke Jakarta, or gue ke Bali lagi, kita lunch Siap. ya. Anytime, anytime, bro. Siap. Thank you so much. Thank you banget teman-teman juga yang udah denger. Doakan ya semoga Coffee Meet Stocks dan saham rakyat bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Bisa menyajikan terus edukasi yang memajukan literasi finansial. Amin, amin. Oke, bye Thank you. semua. Bye Thank you, bro. Rob. Thank Yo, you. bro.